Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayunanda Wulandari, NIM 1911031300, nomor absen 23 dari kelas J semester 4. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran yang mensimulasikan pembelajaran penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Materi pertama, bangun datar. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Macam-macam bangun datar diantaranya bangun persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Sifat bangun datar persegi. Sifat-sifat persegi yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang atau 2 sisi yang sejajar. Yang kedua, mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Rumus keliling persegi yaitu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali panjang sisi persegi. Rumus luas persegi adalah S kali S atau keterangannya S adalah ukuran sisi persegi. Sifat bangun datar persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Rumus keliling persegi panjang adalah P tambah L tambah P tambah L. Atau dalam kurung P tambah P kurung tutup tambah kurung buka L tambah L kurung tutup sama dengan 2P tambah 2L atau 2 dalam kurung P tambah L kurung tutup. Keterangannya adalah K adalah keliling persegi panjang, P adalah ukuran panjang persegi panjang, dan L adalah ukuran lebar persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah P kali L. Keterangannya, P adalah ukuran panjang persegi panjang dan L adalah ukuran lebar persegi panjang. Sifat bangun datar segitiga. Berdasarkan panjang sisinya, bangun datar segitiga dibedakan dari 3, yaitu segitiga sama sisi memiliki sifat yang pertama, ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar yakni 60 derajat. Yang kedua, segitiga sama kaki yang memiliki sifat 2 dari 3 sisinya sama panjang dan memiliki panjang sudut yang sama besar. Dan terakhir, segitiga sembarang memiliki sifat ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Berdasarkan besar sudutnya, bangun datar segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku yang memiliki sifat memiliki sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku yakni 90 derajat. Yang kedua, segitiga lancip yang memiliki sifat ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Dan terakhir, segitiga tumpul yang memiliki sifat salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul.
Rumus keliling segitiga yakni BC tambah AC tambah AB atau A tambah B tambah C. Keterangannya A, B, C adalah ukuran sisi segitiga. Rumus luas segitiga yakni setengah kali A kali T. Keterangannya A adalah ukuran alas segitiga dan T adalah ukuran tinggi segitiga. Sifat bangun datar jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua besar. Rumus keliling jajar genjang adalah AB plus BC plus CD plus DA. Karena ukuran sisi AB sama dengan ukuran sisi CD dan ukuran sisi BC sama dengan ukuran sisi DA, maka keliling jajar genjang ABCD adalah P tambah Q tambah P tambah Q. Disederhanakan, kurung buka P plus P kurung tutup ditambah kurung buka Q plus Q kurung tutup sama dengan 2P tambah 2Q atau 2 kurung P plus Q kurung tutup. Keterangannya adalah K sama dengan keliling bangun jajar genjang dan PQ adalah ukuran sisi-sisi bangun jajar genjang. Rumus luas jajar genjang adalah A kali T. Keterangannya, A adalah alas jajar genjang dan T adalah ukuran tinggi jajar genjang. Sifat bangun datar trapesium. Sifat-sifat trapesium yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sepasang sisi sejajar. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut sama besar atau trapesium sama kaki atau memiliki dua sudut siku-siku atau trapesium siku-siku. Yang ketiga, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Keliling trapesium memiliki rumus yakni panjang AB tambah panjang BC tambah panjang CD tambah panjang DA atau A plus B plus C plus D. Keterangannya, K sama dengan keliling trapesium A, B, C, D merupakan panjang masing-masing sisi trapesium. Rumus luas trapesium adalah setengah kali kurung buka A plus B kurung tutup kali T. Keterangannya adalah AB merupakan ukuran sisi-sisi sejajar trapesium dan T adalah tinggi trapesium. Sifat bangun datar layang-layang. Sifat-sifat layang-layang yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Yang kedua, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Rumus keliling layang-layang adalah AB plus BC plus CD plus DA atau A plus B plus B plus A. Disederhanakan, kurung
A plus A kurung tutup plus kurung buka B plus B kurung tutup. Sama dengan 2A plus 2B atau 2 dalam kurung A plus B kurung tutup. Keterangannya, K sama dengan keliling bangun datar layang-layang dan AB merupakan ukuran sisi-sisi bangun datar layang-layang. Rumus luas layang-layang adalah setengah kali D1 kali D2. Keterangannya, D1 D2 merupakan ukuran diagonal layang-layang. Sifat bangun datar belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, memiliki diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Rumus keliling belah ketupat. Keliling belah ketupat sama dengan sisi AB plus sisi BC plus sisi CD plus sisi DA. Semua sisi belah ketupat memiliki ukuran yang sama, misalkan S. Keliling belah ketupat sama dengan S plus S plus S plus S atau 4 kali S. Keterangannya, K adalah keliling belah ketupat dan S adalah ukuran panjang sisi belah ketupat. Rumus luas belah ketupat adalah setengah kali D1 kali D2. Keterangannya, D1 D2 merupakan ukuran diagonal belah ketupat. Sifat bangun datar lingkaran. Sifat-sifat lingkaran yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki 1 titik pusat. Yang kedua, jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Rumus keliling lingkaran adalah V kali diameter lingkaran atau V kali D. Karena ukuran diameter adalah 2 kali ukuran jari-jari, maka diperoleh V kali kurung 2 kali R sama dengan 2 kali V kali R. Keterangannya, K sama dengan keliling lingkaran, Pi adalah konstanta dengan nilai 3,14 atau 22/7. D adalah diameter lingkaran dan R adalah jari-jari lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah V kali R kali R. Keterangannya, R adalah ukuran jari-jari lingkaran dan V adalah konstanta 22/7 atau 3,14. Materi kedua, kesebangunan. Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan 2 buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Kesebangunan pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol notasi sebagai berikut. Jika kita bicara pada konteks bangun datar, selain perbandingan yang memiliki panjang sama, supaya dapat dikatakan sebangun, 2 bangun datar tersebut harus memenuhi 2 syarat di bawah ini. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian seharus sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. 2 bangun datar di atas adalah 2 bangun yang sebangun dengan memiliki sifat seperti
Pasangan sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama. Berikut penjelasannya. Sisi AD dan KN merupakan AD per KN sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Sisi AB dan sisi KL merupakan AB per KL sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Sisi BC dan sisi LM merupakan BC per LM sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Dan sisi CD dan MN merupakan CD per MN sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Materi ketiga, kekongruenan segitiga. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan ini biasanya dilambangkan dengan pemakaian simbol sebagai berikut. Dua bangun yang sama persis memang disebut sebagai kongruen. Namun, secara formal, dalam konteks bangun datar, jika terdapat dua buah bangun datar bisa disebut kongruen apabila dapat memenuhi dua syarat, yakni yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dua segitiga yang kongruen. Secara geometris, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Sifat dari kedua bangun segitiga kongruen tersebut antara lain yakni pertama, pasangan sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang dan sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Segitiga bisa disebut sebagai kongruen manakala bisa memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, tiga sisi yang bersesuaian sama besar atau sisi-sisi-sisi. Berdasarkan gambar dari segitiga ABC serta segitiga PQR di atas, diketahui jika keduanya mempunyai panjang AB sama dengan PQ, panjang AC sama dengan PR, serta panjang BC sama dengan QR. Yang kedua, sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar, atau sisi sudut sisi. Berdasarkan dari gambar bangun segitiga ABC serta segitiga PQR di atas, diketahui jika kedua bangun memiliki sisi AB sama dengan PQ, sudut B sama dengan sudut Q, dan juga sisi BC sama dengan QR. Yang ketiga, satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar atau sudut sisi sudut. Berdasarkan dari gambar bangun segitiga ABC dan segitiga PQR di atas, diketahui bahwa sudut A sama dengan sudut P, sisi AC sama dengan PR, serta sudut P sama dengan sudut R. Demikian pemaparan video pembelajaran dengan mensimulasikan pembelajaran penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.